Warga Waras, di episode kali ini kita akan ngobrol sama Firda. Ternyata dia takut kalau Sumiantar masuk Intel. Iya. Kenapa? Selamat menyaksikan. Kembali lagi di video. Semangat, Mas. Enggak, saya mau negur Anda. Kenapa? Hari ini kan bertepatan dengan paus ada di GBK. Kenapa Anda memilih syuting? Karena yang pertama, saya tidak dapat undangan. Itu kan undangan sifatnya. Kan bisa dibeli. Wih, sorry bos. Jangan samakan dong. Dengan siapa? Kami ini rumput aja nggak diinjek loh. Oh, dengan pesta pora maksudnya. Emang festival musik. Rumputnya nggak diinjek? Nggak diinjek. Kalau ini, tapi udah lewat. Kalau lihat di TV atau di tayangan, bagian rumput GBK itu tidak disentuh sama sekali karena tidak mau Atas perintah dari paus gitu. Ya inisiatif paus dan inisiatif panitianya. Ketua panitia kan Pak Jonan. Jonan mana? Ignatius Jonan. Nggak tahu gua. Yang dulu bekas direktur KAI yang bikin KRL bagus. Oh iya. Dia ketua panitia. Gua kira rumputnya diinjek nanti soalnya ada romo-romo yang memang mau terbang gitu, nggak ada ya? Aku takut deh. Firda Indira. Gokil. Hihi, setelah kemarin kita mengundang partner kamu. Oh, saya Bocum. Bocum kesini? udah dateng. Cuman kemudian gua nggak bisa datang pas Bocum kesini. Iya, sengaja dia nggak mau kalau ada orang gana. Iya. Kenapa gitu? Nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba sakit. Berarti berdua doang? Berdua doang. Berdua, aku sama Bocum doang. Tapi akan mulai, warga Waras kalau belum nonton yang Bocum silakan nonton juga. Dan kalau lu mau support teras belakang silakan ada Sawerianya di description atau ada QR di sini bisa di-scan. Dan kalau lu belum bergabung di grup Telegram kita silakan bergabung karena bisa nanti pertanyaan. Gua akan memulai dengan pertanyaan lanjutan dari obrolan sama Bocum. Lu apa tahu dulu nggak? obrolan sama Bocum? Lu tahu nggak? Kan, Naing. Bocum tuh nggak suka panggilan halo Habesti. Iya. Kenapa emang? Ya bayangin bang, gua gana kayak mas-mas GTA masa halo Habesti kata. Makanya kalau kalian perhatiin hampir 5 seasonnya kita, itu tuh bisa kita pakai jari yang Bocum opening. Bahkan rata-rata pas dia bisa opening, gue balik lagi opening lagi ulang. Tapi emang harus banget ya, maksudnya harus banget. Panggilan itu harus Tapi banget. tahu gak sih Halo Habesti itu lahir dari siapa? Siapa? Bang Jupri. Kok bisa Jupri? Kok bisa Jupri? Waktu season 1, bintang tamu pertama itu Bang Jupri kebetulan. Terus mikir-mikir kan, kita tuh nggak ada yang tahu, kita kan nggak punya prompter kan. Ya. Syuting Halo tuh nggak ada prompter. Dan waktu pertama kali mau bikin si podcast Halo H itu, kita tuh nggak tahu nanti openingnya apa-apa, sebutannya kayak gimana gitu. Nggak ada yang tahu, Ya. tiba-tiba aku opening kayak biasa, terus si Bang Jupri nyeletuk gitu. Berarti ini panggilannya apa? Halo Habesti. Terus kayak, oh iya tuh bisa jadi gitu. Pantesan si Bocum gak setuju ya. Dan Bocum kan masuk sebenarnya di season kedua. Iya. Season pertama dia cuma jadi guest star kan. Si hostnya ada yang season pertama dan dia Iya. waktu itu. Ya berarti Bocum harus nerima dong kalau gitu. Iya, Ya kayak udah terlanjur terbentuk. Udah terlanjur mau nggak mau dia terbentuk. nyemplung. Dia sebel gitu kayak anjing gitu, gue pengen ganti katanya. Tapi inilah buat warga Waras yang nonton video ini dan mungkin halo Habesti yang nonton video ini, Firda ini punya konten yang gokil banget ya. Halo Hati itu Alhamdulillah. sering banget FYP Fir, potongan-potongannya. Dulu gak tahu sekarang ya, Aing belum pernah ngecek TikTok lagi. Beberapa kali sih pernah Iya. masih muncul kok. Masih ya? muncul. Soalnya beberapa quote-quote-nya tuh yang bikin besti-bestinya, Apa kalau udah berantem lu sama Bocum seru banget. Nah, tapi tuh ada kendala sebetulnya. Kendala apa nih? Jadi kan kita baru selesai ngerjain season 5. Kita akan running lagi di season 6, tayangan tuh di start Oktober sampai ke Desember. Jadi sekalian closingan tahun lah gitu kan, season 6 itu. Nah, gue tuh sama Bocum udah ngerasa bahwa debatnya kita berdua tuh udah gak kemakan. Udah abis obrolannya. Pada akhirnya topiknya habis. Karena kan sebenarnya Halo H itu ngebahas tentang opini-opini kita soal love life aja kan. Yeah. Bisa percintaan, bisa keluarga atau apa. Nah, Yeah. mostly-nya kan percintaan. Yeah. Itu udah abis tuh. Kalau diperhatiin season 5 itu gue ngulang-ngulang doang. Kenapa udah habisnya tuh karena kehabisan masalah kah atau Karena banyak datang ke Haloha tuh bukan orang yang emang mau, dia
maksudnya dia Curhat. punya cerita gitu. Iya. Ada beberapa kan yang emang karena sekalian ada promo, Oh, iya, ada apa iya, gitu. iya, Sedangkan kita kan agak berbeda dengan konsepnya kayak misalnya Bang Densu punya podcast atau Dr. Richard punya Iya. podcast gitu. Kita agak beda. Kalau mereka kan emang undang orang yang lagi punya trouble atau Iya. misalnya mereka lagi punya apa, mereka curhat di situ. Maka topiknya nggak pernah habis karena masalahnya selalu baru kan. Kalau kita tuh enggak, kita udah nyiapin topiknya sendiri atau kayak oh kita mau bahas ini tapi dari sudut pandang opini. Nah, ketika opini itu udah kekuras mulu selama 5 season kan lama-lama habis. Dan masalah percintaan juga kayaknya itu terus sih. Iya, itu aja. Bener, cuman maksudnya harusnya nggak habis karena mungkin beda orang opininya pasti akan beda kan. Iya. Misalnya soal pacaran beda agama deh, Iya. itu bisa mungkin satu season dibahas nggak Nggak kelar kelar. tuh. Heeh. Tapi kalau orangnya atau bintang tamunya punya cerita, Ya, Bang. iya. Kalau dari kita doang, Iya, kalau dari iya, kita iya. doang tuh habis, mati gitu. Oh iya, bener. Nah berarti sejauh ini pacar kamu yang sekarang tidak banyak masalah dong? Jadi nggak bisa dibahas gitu maksudnya. Nah pilihannya antara nggak ada masalah atau nggak mau dibahas masalahnya. Iya. Kalaupun mau dibahas kayaknya itu di stand up aja. Gak usah di podcast, saya takut. Masalah FVP gua itu sampai lari ke senior-senior dia. Iyalah. Emang pasti. apa yang dibahas tuh sampai lari ke senior-senior dia? Gue apa? gak tahu, jadi ada satu momen Bang, gue lagi main sama dia, lagi ketemu, terus dia bilang gini, grup aku rame nih gara-gara kamu. Dih, kenapa jadi gara-gara gue? Kan gue gak tahu grup Iya. instansi lo kayak gimana kan. Iya, jadi ada temennya dapat dari grup senior. FYP gue di forward lah ke grup lettingnya dia. Terus dia bilangin, ini ngebahas lu kan. So aku bilang, mohon maaf, itu lu yang lu share itu season 2. Belum sama dia. Kalaupun relate, jadi kayak beda gitu. Maksud orangnya beda gitu kan. Oh jadi lu bercerita tentang satu masalah yang Iya. kayaknya dia ngerasa itu Iya. Kayak no mention. Dulu kan ada si Bocem yang viral, dia bilang cewek itu jahat. Episode beberapa setelahnya itu tuh gue counter dia, gue gantian ngomong kalau cowok tuh jahat. Dan gue enggak deh, gue bilang cowok tuh anjing atau apa kayak bahasanya kasar gitu. Terus kenapa opini gue bisa keluar kayak gitu. Terus dia ngerasa bahwa teman-temannya tuh merasa bahwa itu tuh ngomongin laki gue gitu. Padahal ya agak dikit. Kenapa aja. teman-temannya yang menilai lakinya kayak gitu? Ya mungkin teman-temannya tahu. Makanya dia bilang, mungkin memang relate tapi saat itu tuh bukan elu yang dibahas. Gitu. Iya. Tapi kayaknya cowok lu nggak marah, dia ya ada kebanggaan tersendiri gitu. Enggak juga, dia kesel tau. Demi Allah dia kesel. Dibuka soalnya. jadi gue bayangin nih warga Waras kalau pacaran sama Firda tuh kayak semua kenakalan cowok apa semua Nggak udah bisa dah ngibulin, kartunya, nggak bisa iya. ngibulin jadinya, nggak bisa Iya, ngibulin. capek pacar sama Firda mah. Kegap dikit ketahuan. Iya, kalau nakal lu nggak keren mah. Justru nggak capek menurut gua kalau nakalan sama dia mah ya udah, maksudnya pacaran sama dia udah tahu mesti kayak gimana cowoknya. Ya nggak bisa kan? aneh-aneh jadinya. Emang Maksud niat lu mah iya, niat lu mah ya niat lu mah aneh-aneh. Emang kalau niatnya aneh-aneh mah nggak sama dia juga ketahuan sama cewek mah. jarang gua ketawa. Hah? Masa? Berarti dia lagi belum jadi FBI. Ntar Belum terlalu yang peduli banget sama lu. Iya. Kenapa sih kalau cewek jadi FBI itu canggih banget sih, Fir? Apa sih yang kalian punya? Tapi kali ini gue ngerasa gue akhirnya gak canggih lagi. Kenapa? Semenjak pacaran. Oh iya, karena pacar lu sekolah, ada pendidikannya itu kalah Kalau pasti. dulu kan kita dari namanya doang kita udah Iya. bisa lihat tuh siapa aja yang dia follow, Iya, keluarganya gimana. iya. Kok sekarang aing yang kena Kena di tag. kena kena teror. Lebih jago dia. Oh makanya tadi lu tuh ngomong kan sama kita gitu. Gue gak mau kalau dia nanti akhirnya jadi intel. Makin tahu, takut. Oh bridgingnya bagus ya bang kesana. Aing udah kepikiran loh. Tapi Mateng ya, bridging-nya mateng. Iya, cewek punya cowok intel. Wah sulit. iya kan. Karena Iya, bener. begitu ada seorang polisi menjabat intel, dia punya infrastruktur dan yang Infrastrukturnya itu bisa lengkap. diinstall. Masalah sebelum dia kesana juga kan bapaknya di TIK. Jadi Oh, udah apalagi. selesai. Wah udah kelar. Cyber, bro. Itu bisa nanal. Terus dia tahu kalau misalnya nanti handphone atau apanya mau diperiksa, dia udah tahu cara mengatasi itu supaya Iya. tidak kedetek. Makanya sekarang teman-teman gue kalau nelfon, ini kok aman nggak lu? Ada suara gitu biasanya. Gue sih bilang aja sama teman-teman gue sekarang gue punya nomor lain. Silakan. Nggak pakai kakak gue kok. Anjing, anjing. Pasti Itu yang kecolongan sama cowoknya. Wah, itu yang belum saya dapat dari pendidikan. Malah gue curiga
Dari pacar ya nomornya? Nggak perlu Enggak, kakak? tenang Oh aja. enggak. Tapi rasa takut lu apa ketika tadi kita ngobrol, kan cowok lu tuh reskrim ya? Iya. Mau ke Intel, lu nya nggak mau, kenapa? Ya karena gue kan mungkin di podcast Halo udah sering gue bahas kalau gue itu besar dengan keluarga yang tidak baik-baik aja gitu kan kayak, dan gue capek tuh sendirian. Nah ketika gue menikah harapan gue adalah gue nggak lagi sendiri, gue akhirnya bisa ngelepas jubah kemandirian gue itulah sejenak. Nah kalau dia Intel kan jarang ketemu, kita juga nggak tahu kan dia masih hidup atau enggak, dia di mana, ibaratnya banyak banget hal-hal yang gue pikirnya, kalau dia di Intel mah nanti gue ujungnya juga tetap sendiri ngapain, dan kasihan di anak juga gitu. Maksudnya konteksnya gue menikah, gue tuh pengen memutus rantai yang gue bukan lebih ke memutus rantai masalahan yang gue pernah alami. Salah satunya adalah terlalu jauh dengan pasangannya gitu. Iya. Tapi kan harusnya lu udah tahu ketika lu memutuskan untuk nerima dia kan, dia itu adalah seorang Polisi mah pasti gitu, sering ditinggal-tinggal. Sering tinggal-tinggal dan Iya. ada Gitu ya. Mas, Gimana terlalu ya? fakta mas. lihat ya. Iya. Minimal di bip ya. Oknum. Aman, kalau udah pakai oknum aman. Ya kalau oknumnya banyak jatuhnya instansi. Anjing udah disatuin. Nih berantakin lagi. Berantakin Bukan lagi. instansi, divisi. Divisi ada Kadif oknum. ada lagi emang ada lagi. Banyak bule itu takut kalau didatangin ada orang lokal yang nanya dia pakai helm atau enggak. Kenapa? Karena taruhannya adalah dideportasi. Oh iya. Mereka tuh tidak mau dideportasi gitu. Akhirnya ketika ada bule mau jalan, gue di parkiran sama si Cok itu. Ketika gue tanya di mana helmnya, kok nggak dipakai? Langsung mukanya tuh panik, terus pakai alasannya, oh helmnya ketinggalan, biasanya saya pakai helm, cuman ini kadang-kadang suka buru-buru, tapi benar saya biasanya pakai helm karena saya peduli dengan keselamatan gitu. Ada yang marah juga karena kita tegur gitu. Marahnya gimana? Kenapa? Ada apa? Katanya. Gua kan ini may I take your time gitu. No, kata bule itu. Wah anjing enggak. No, sir, I just wanna ask why you not wear helmet. Ada kok, katanya, dibuka langsung dia pakai helmet. Nih, katanya, terus sambil senyum-senyum yang melet-meletin lidah gitu. Katanya, ya anjing, boleh mana nih anjing. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah, emang di mana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! Ya gitulah, takutnya cuma di situ. Terusnya kalau emang dia mau pasti kan ditinggal-tinggal tuh pasti ada, apalagi karena gue tuh punya salah satu perjanjian sama dia di mana ketika kita menikah tuh gue nggak mau berhenti kerja. Oke. Maksudnya kalaupun emang lo melarang gue lagi untuk di entertainment, ya izinkan gue bekerja yang lain, misalnya di belakang layar, bikin PH sendiri kah, atau bikin media sendiri, atau mungkin gue bisnis apa gitu kan. Pokoknya gue sendiri nggak mau berhenti kerja gitu, pengennya sama-sama ngisi. Terus dianya gimana ketika lo Nggak apa-apa. punya keinginan seperti itu? Nggak apa-apa untungnya. Cuma memang ada Tapi lu beberapa jadinya, yang menurutku sorry ya, dibatasin. maaf, jadinya egois. Kenapa? Ketika lu pengen suami lu nggak kemana-mana, pengennya kita bareng-bareng lagi, tapi lu memutuskan untuk ya lu izinin gua kerja dong. Kan kerjanya juga bisa di rumah. Maksudnya nggak harus ke kantor yang gitu. Maksudnya misalnya nantinya gue bisa bermodal beli apa? Gue punya modal sendiri, gue bikin PH sendiri. Nah ketika gue yang punya kan gue nggak harus tiap hari di kantor juga sebetulnya kayak gitu. Kalau emang tapi maksud gue kalau pengen nyari suami yang selalu ready, jangan polisi, Fir, cari yang nganggur. Di rumah terus tuh nemenin, Bang, Fir. jujur banget, gue juga gak nyari polisi, tapi dapetnya itu. Bener. Gue mau kalau ada yang lain, sumpah. Kenalnya di aplikasi Haloday kan? Ya alhamdulillah enggak lagi. Alhamdulillah gue gak digituin lagi. Enggak, karena gue lebih tua juga. Dia lebih muda. Kenalnya di mana sih? Belum tahu nih. Iya, gue gak pernah cerita. Kenalnya di mana kok bisa kenal? Jadi tuh itu sebenarnya temennya teman gue. Jadi gue punya sahabat, dia polisi juga. Nah terus emang gue tuh lagi pada saat itu lagi ancur-ancurnya lah gitu, habis putus segala macam gitu kan. Terus kenalin gue dong lah buat teman-teman lo bla 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 gitu. Nah satu ketika kita lagi main lah di satu tempat gitu.
Terus dia ngajak si laki gue ini. Oke. Nah cuma gue gak sadar bang ada dia. Padahal gue ngobrol. Oh nggak ngeh ada Gak dia. enggak, tapi gue ngobrol. Cuma tiba-tiba lupa ingatan aja gitu kayak oh ya udah biasa Bakat aja. Intel. Intel Bakat nyamar, dia Intel dari nyamar. awal. Anjing gokil. Iya, ya. terus pulang dari situ kan kita makan. Nah gue tuh ngehnya dimakan itu pas lagi makan di daerah Kemang. Gue baru ngehnya karena kita bener-bener intens ngobrol itu baru pas di tempat makan itu. Udahlah, ini emang agak anjing nih. Saya mohon maaf untuk mungkin calon mertua saya ataupun siapapun yang kenal. Ya namanya juga cerita ya kan. Iya benar. Masa lalu, ceritakan masa lalu. Masa lalu Iya. gitu. Nah abis itu dia itu kalau nggak salah ngajakin temen gue ini, si sahabat gue ini kayak, lo ajak Firda lagi dong, kita main yuk gitu. Next nongkrongnya. Nextnya, dibawalah gue ke Bajawa. Oh. Kan sangat tidak gue banget ya. Dan lu mau lagi? Gue nggak tahu kalau ke Bajawa bang. Pokoknya dia bilang ke Kemang, ya gue Ya. kan ngikut-ngikut aja. Ya. Tiba-tiba Bajawa, mana gue lagi rapi gitu kan. Karena gue mikir, oh kita mau jalan sama Ya. temennya sahabat gue Ya. gitu. Udahlah. Nah dulu tuh dia juga mikirnya gue cuma dia senang sama gue karena gue pintar aja dan dia pengen belajar. That's it, itu doang kan. Jadi nggak ada sama-sama. Kita tuh pacaran bukan karena kita suka. Nggak ada yang saling suka di situ. Serius? Gue berlanjut lagi ya. Nggak mungkin dong, Mas kan ada cowok minta sama si temennya nih untuk ajakin lagi Firda. Masa Bisa. itu kadang dari suka. Oh iya sih. Maksudnya Dari bukan suka bukan dong. yang bener-bener yang gue emang mau sama lo untuk pacaran gitu. Ibaratnya gitu. nggak Cuman bener-bener- suka kayak ngobrol nyambung dia sama dia Iya, gitu ya. gitu kayak masih tertarik aja lah sekedar gitu. Nah, udahlah pulang dari situ. Kita pindah tuh dari Bajawa kita pindah kira kan ke Senopati. Terus gue ada Bang Zari di situ, Zari Hendrik. Cuman dia juga nggak ngobrol. Twitternya sama masih kita. ada ya waktu itu ya? Belum hapus Twitter ya? Belum jadi admin. Bisa Kang Zari. Terus? Nah, udah gitu kan dia nggak join sama kita di table si laki gue ini kayak dia emang agak introvert aja. Iya. Pulang dari situ lah kita main lagi kan ke tempatnya dia dan segala macam. Dan itu baru ngobrol intensnya. Suatu ketika gue ada temen gue ulang tahun, nih sahabat gue, tadi gue mau datang sama sahabat gue ini, tapi dia nggak mau nungguin gue kelar make up. Sedangkan kalau gue nyuruh supir gue jemput kan jauh lagi tuh, gue di kosan waktu itu. Oke. Rumah di Joglo, kosan di Mampang, acara di SCBD kan ribet kan Iya. bolak-balik. Gue cari tuh di chat gue siapa ya gitu, ada dia. Ceritanya kan dia pernah ngechat gue untuk follow back doang. Oh, gitu. iya. Terus kata gue gini, bisa nih jadi supir sementara. Demi Allah bang, dulu gue mikir gitu doang. Cuma buat temenin gue doang. Jahat kan? Jahat. Udah, terus gue ngechat dia mau. Dia bilang gitu, dia bisa nemenin katanya. Random banget ya. Sumpah serandom itu. Orang gue gak mikir apa-apa Iya, kan. iya. Gue mikir cuma temenan. Ya udah, kan dulu gue benci. Masa gue benci dengan cowok Iya, berseragam iya, tuh gue iya, gak benci iya, apapun iya, itu. iya, iya. Jadi kayak gue mikir gak bakal nih gue pacaran sama dia gitu. Ya, jadi supir mah oke lah berseragam gini ya. Ya, oke gitu Ya. kan. Udah datang bla 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 bla. Gue pulang dari tempat itu ini kan habis minum-minum galau gue ceritanya sama dia. Nah pas cerita sama dia gue ngerasa kok lu dengerin cerita gue tanpa ngejudge gue atau ya. apa. Jadi kayak ngerasa kok jadi kayak punya rumah aing gitu. Iya. Oh, Nah dari situ Jago ini. Jago. Intel, bro. Oke. Setia bro. iya terus udah akhirnya kita chat-chatan dan gue kan tipe kaleng. Tapi gue masih belum mikirin bakal pacarannya juga bang. Cuma kayak oke gue punya rumah buat cerita lagi nih Ya. akhirnya gitu. Gue chat-chatan segala macam. Nah emang gue yang nantangin. Pokoknya tuh berapa hari kenal kita udah sayang-sayangan. Dari lu atau dari dia? Bareng sama-sama. Tapi itu beberapa kali lu lakuin ke orang cowok yang deket dan nyaman kah atau baru sama dia? Ke beberapa. Oh iya kan, Iya. sama gue juga gitu. Maksudnya Karena itu gue bukan gak sesuatu bisa yang spesial PDKT juga lama. gitu. Gue gak bisa PDKT lama. Kedua gue juga mikir kayak orang enggak ada mikir bakal pacaran. Gitu kan. Jadi kayak Kalau udah nyaman udah. kayaknya enak aja ngomong sayang gitu Iya, kan. gitu aja gitu. Terus gue gak mikir yang bakal jangka panjang. Nah cuma makin lama kok gue nantangin dia kan kalau emang mau pacaran ya lu tembak dong yang proper apa gue tuh gitu kan ceritanya karena gue mikir gak bakalan ngerti nggak sih? Jadi gue tuh ngasih beberapa challenge ke dia yang gue tau sebenarnya harusnya dia nggak mungkin bisa Bisa. bisa pertama itu kedua Kenapa sorry berpikiran kok dia nggak mungkin bisa tuh apanya? karena gue pernah punya mantan akpol juga bisa polisi juga yang polisi tuh dia nggak bakal se-effort itu Iya, kalau iya, lu iya, nggak bener-bener yang dia Sayang, mau gitu dan sedangkan gue tahu gue sama dia nggak terlalu mau dia juga kayaknya nggak mau amat Iya. gitu jadi kayaknya nggak mungkin nih Ya, gitu terus ternyata dilakuin. dilakuin Apa pertama yang apa? challenge gue yang ya, dia accept dia mau makan keluarga terus gue maksa ikut Oh, iya gue bilang gue pengen kenal sama keluarga kalau emang lo mau serius sama gue ya pacaran gue pengen kenal gitu.
menyerang ya. Iya, jadi kan gue ngamanin sisi paling aman Iya, dulu kan. iya. Kalau emang gue jadi, ya seenggaknya ring pertama gue udah masuk Udah, gitu. iya benar. Jadi kita kayak main catur, gue main catur, dia main catur. Nah dia apa challenge-nya? Dia tuh lebih ke, dia belakangan. Oh belakangan. Jadi udah nih, masalah kan pertama kalau ketemu keluarga, kedua yang dia nembak gue pada akhirnya kan. Dengan proper? Dengan proper. Wih, apa tuh? Nembaknya? Gue di Bali, terus dia tuh lagi ada kerjaan di Semarang. Oke. Gue nyusulin dia ke Semarang. Oh bukan dia yang Kok ke malah Bali? lu yang nyusulin? Enggak, karena dia kan malamnya tuh ada kondangan. Jadi gue ke Bali tuh gara-gara Oh. emang abis berantem sama dia. Ya. Tapi dari awal dia emang udah bilang dia mau minta ditemenin kondangan di Semarang. Sekalian dia kerja kan. Ya udah gue temenin malamnya. Jadi gue flight tuh dari Bali ke Semarang. Terus dia udah bikin itu dengan proper gitu. Oh udah disambut, maksudnya tuh disambut penyambutan untuk apa? Ya, nyatain seremoni. gitu. Seremoninya. Warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi kita habis pulang kondangan, dia udah ngebooking satu tempat gitu, kita ke situ. Gokil. Tapi nembaknya juga kocak bang, kayak orang tolol, sumpah. deh. Nodong lu gini ya. Tangan mau atau enggak gitu. Mohon maaf nih. Enggak, tapi emang dia tuh se-introvert itu dan sepemalu itu. Jadi Iya, pas iya. bilang suka juga kayak, ya gitu deh, pokoknya orang kaku gitu loh. Tapi itu pada saat itu udah tahu kalaupun dia nembak pasti akan lu terima, Fir. Iya. Oh, pasti akan diterima. Karena gue nggak ngerasa, kayak gue baru ketemu nih orang yang berseragam, begini tingkah lakunya gitu. Kan biasanya beberapa oknum biasanya Iya. kan beda gitu kan. Mungkin lebih tepat si pacar lu yang dibilang oknum karena dia jarang. Oh iya betul. Iya. Saya sepakat. Iya, berbeda dari yang lain dia. Sepakat betul. Kakunya tadi penasaran gua kayak gimana kakunya tuh. Iya kayak dia megang tangan gue tuh takut banget gitu bang. Maksudnya kayak kan mau nembak proper Iya. pasti kan ada Iya. gini Iya. kan. Terus dia kayak aku bingung ngomongnya. Iya. Kata dia gitu. Pemain. Pemain. Saya kenal beberapa polisi. Anda termasuk pemain. Iya. Di depannya doang endingnya saya tertekan. Tahu gitu nggak tergiur di awal. Terus nembaknya apa di restoran Di gitu, resto. romantis gitu ya. Iya. Terus udah abis itu kelar itu dia tinggal ngerokok doang. Itu berapa lama sampai ke nembak? Dari pertama kali chat-chatan? Enggak lama. Kita tuh deket paling 2 mingguan. Iya. Nggak ada yang kenal awalnya tuh kita tuh jadian di Desember, kenalnya tuh mungkin sekitar dari Oktober akhir. Nah November itu kita Mulai intens. kayak udah sayang-sayangan, tapi tuh nembak pertamanya itu ya di Desember itu. Jadi gue menyatakan kita pacaran pertamanya harusnya di Desember, gitu. 2023? Oh, oke. 23. Berarti- Sudah, challenge terakhirnya yang gue nantangin dia kalau emang lu serius nikah lu izin ke bokap gue. Bener datang. Ya iyalah kalau udah gitu nah. Udah gitu. Nanggung. Iya. Abis itu saya mikir anjing tau gitu gue tantangin. Polisi tantangin gitu mah didatengin. Nggak ditantangin aja datang dia mah. Tapi enggak, karena Firda tahu dulu pernah deket juga, Iya. enggak dilakuin karena mungkin emang enggak serius. Dan itu kan masih akpol, masih sekolah ya yang waktu itu? Yang mantan gue enggak justru Udah pada jadi. Lulusan akpol juga? Udah pada lulus, udah pada jadi. Oh yang ini juga lulusan akpol juga? Lulusan Iya, Akpol juga. lulusan Akpol. Tapi nah tadi setelah itu mulai oke tadi mulai nyaman, akhirnya sayang-sayangan. Iya. Tapi kan buat cewek suka tuh jauh lebih berat, lebih lama prosesnya Iya. dibanding cowok suka kan. Iya. Nah, lu mulai bener-bener ada rasa sayang atau suka tuh di bulan keberapa? Soalnya cewek tuh bisa kan dia belum Iya. sayang nih Tapi tapi udah pacaran. pacaran Iya, tuh. iya. Lama gue bang, Iya. lama. Gue saklek sama dia satu doang tuh akhirnya itu tuh di bulan mungkin Februarian. Tapi gue sukanya tuh nggak dari bulan. Maksudnya gue akhirnya menentukan akhirnya gue sayang ya sama dia. Itu lama gitu. Kok bisa sih cewek tuh begitu, Fir? Berarti ada dari apa sih sikapnya dia ke lu yang membuat lu kayaknya gua nggak bisa deh ngehianatin nih cowok gitu. Ada. Sebenarnya bukan dari sikapnya dia juga sih. Akhirnya gue belajar mengerti buat komitmen tuh seperti apa gitu. Dari guanya pribadi. Jadi gue kalau dia bilang, kenapa kamu bisa bertahan sama aku? Kalau kamu, kan gue tuh sering banget bilang putus sama dia. Sering banget bilang capek. Karena emang ada beberapa faktor yang ternyata gue merasanya ketika kita jalanin kok apa yang gue harapkan sangat jauh daripada apa yang lo punya saat ini gitu. Misalnya entah dari kedewasaan segala macam lah ya. Nah gue tuh bilang kenapa aku bertahan cuma satu, karena gue nggak mau lagi gagal, gue nggak mau lagi kalah.
Kemarin-kemarin gue ada miss beberapa, gue milih tinggalin, gue milih kalah, hubungan gue kandas. Kali ini gue nggak mau, gue pengen berhasil gitu, gue pengen menang dan gue pengen tahu apa itu makna dari bertahan dengan komitmen tuh apa. Gokil. Nah, tadi pertanyaan gua, cewek itu kenapa sih bisa jalanin hubungan padahal dia belum suka, belum sayang, itu gimana sih caranya? Kosong, karena kosong. Karena Terus lu kosong ada- atau dia punya, dia tuh nggak sayang, tapi dia punya pegangan. Dia tuh nggak mau lepas dari pegangan itu. Iya ya. Ada bisa kayak ini ada beberapa yang brengseknya ya. Kadang bisa jadi karena ya kalau misalnya nggak ada lu nanti ATM berjalan gue di mana Iya lagi. sih. Ya, ada satu itu. Ada faktor sasi itu. Ada kayak kalau kayak gue kemarin, ya karena emang gue kosong, Ya. gue nggak bisa sendiri dan gue pengen punya orang yang bisa dengerin gue gitu. Nah adanya lu ya silakan. Nah tapi kan pas ada dia datang itu posisinya bener-bener nggak ada yang lain atau Oh ada, Iya, ada. Cuma gue lebih ke gimana ya bang mikirnya. Pada akhirnya lebih ke dia karena yang kemungkinan bisa jangka panjang nih orang gitu. Bukan yang selalu ada tiap dibutuhkan. Nggak juga. Karena pada saat itu kan dia juga sibuk. Iya sih. Enggak, tapi akhirnya dia kayak diingatkan sama dirinya sendiri Iya. ketika dia bilang orang lain nggak si pasangannya nggak dewasa atau kayak gimana lah. Gua pribadi juga nggak dewasa kalau gua terus kalah dalam Iya. dalam pertempuran itu. Makanya kenapa kayaknya mungkin alasan baiknya kenapa gue milih dia ya kayaknya cuma dia yang bisa ngebuat gue ngebuka mata ke diri gue sendiri. Ya, Akhirnya belajar ke diri gue sendiri. Kalau dulu kan mungkin kita lagi fokus ke pasangan kitanya. Maksudnya kayak apa-apa tuh dia dulu baru gue. Nah sama laki gue sekarang akhirnya gue bisa mengerti sebenarnya diri gue tuh kayak gimana. Dia bisa ngebuka mata gue itu. Dan itu nggak ada di yang lain. Ada di Belum dia. ada, baru di dia yang bisa akhirnya gue menyadari. Respon si cowok lu ketika kan ya itu mah kayaknya hampir semua cewek kayak gitu deh. Setiap pacaran tuh kalau ada masalah lagi putus. Iya, putus. iya. Respon dia ketika Ngejar. ngejar. Ya emang bakat polisi kan bisa ngejar. Iya. Orang lagi makan aja bisa ditanya kan. Sambil nge-BAP ya kalau Yang lagi makan aja di sopan. Ayo Bisa makan tiba-tiba yang kenyang. disamperin kan. Makan yang kenyang yo biar habis ini kuat. Gitu. Jadi ya. Tapi salut loh gue tuh ini nggak tahu berapa nggak ya Vira, cuman gue tuh ngerasa cewek itu punya kemampuan untuk pura-pura suka. Iya. Tapi cowok itu setolol itu dia tuh nggak bisa ngenutupin perasaannya suka atau udah nggak suka gitu. Bener gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Makanya kan gue pernah bilang di podcast perempuan itu ketika memang dia sudah di titik capek, dia udah berhenti untuk mencintai lo, dia tuh bisa punya hubungan lebih dari 2. Dan lu nggak tahu semuanya sama, Iya, iya, diperlakukan sama. Iya. Adil, seadil Iya, itu. iya. Makanya ngelihat beberapa akhir-akhir ini ya, gue tuh ngelihat postingan-postingan orang tentang cewek selingkuh. Jadi kata-kata atau statement perempuan terhadap laki-laki yang semua laki-laki itu tukang selingkuh udah nggak relate lagi sekarang Iya. kalau gue lihat gitu. Ya sama cowok cewek. Kalau Iya. cowoknya doang selingkuh ya selingkuhnya sama cowok lagi dong. Ya kan cowoknya bisa jadi belum Kan punya belum punya hubungan. hubungan, kan bisa jadi belum punya hubungan. Itu yang bisa jadi akhirnya perdebatan gue sama istri gue gitu. Lu selingkuh itu. Ya, bukan gue yang selingkuhnya, maksudnya berita-berita ini gitu. Oh, ya kan yang gua nyimpulin tadi cerita lu. Yang selingkuh belum ketahuan. Gimana anjing? Gak boleh diomongin ya? Nggak boleh ngomong sih. Ribut habis ini Irma nonton. Goblok. Gak ada. Tapi Fir, apa namanya? Ini aja, ini gue mau nanya ini. Dengan lu yang seperti sekarang, aktivitas lu tinggi banget gitu, terus di entertain. Lu kan pasti akan nanti ketika dia jadi seorang pejabat, lu akan terlibat menjadi wanita bayangkari gitu. Lu siap? Jadi tuh ada momen dimana dia diajak temennya. Nah temennya itu lagi deket sama mantan gebetannya laki gue. Temennya lagi jalan sama mantan gebetan. Mantan Oke. gebetan laki gue. Terus Oke. ngajakin laki gue kan nih kita ketemu gini-gini ada di sini. Terus dia tuh dia nolak sih, laki gue tuh nolak Oke. karena ya aku mau ngejaga perasaan kamu karena Iya. sedangkan tipikal gue ya nggak bisa kan gue ditantangin kayak gitu kayak ketemuin aja sayang, yuk saya hadapin. Weh. Gue gitu kayak Allah di masa lalu tapi saya pemenangnya. Iya.